one of the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam called, Ya Rasulullah, Ayyul mu'minina Akyas. The man asked, who is the wisest believer among all Muslims? قال, the Messenger said, أكثرهم للموت ذكرى. He said, one who remembers death so much, one who thinks about his death more often. Such a person is the wisest among all people. Death follows us. The angel of death visits us every single day. Indeed, it will meet you. Then you'll be returned to the knower of unseen. True. Allah. We all know and believe that the questions to be asked in the grave are just 3 simple questions, right? No. Everyone believes that these questions are simple to those that Allah enables. So let me ask you these simple questions and get your answers. Man Rabbuk? Allahu Rabbi. Ma Dinuk? Dini al-Islam. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم? Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Indeed, they seem simple. Definitely. Really simple. Now, I'm going to ask you the same questions and try answering them without opening your mouth. Man Rabbuk? Louder. I can't hear. No. ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم? And that's how some people are going to be in their grave. They want to say the answers, No. but they can't. قبل أن تغادر الروح الجسد بلحظات يريد أن يتكلم، يريد أن يقول اتقوا الله، رجعوا الحقوق، علي ديون، أنا ظلمت، أنا أخذت، أنا نهبت، لا يستطيع أن يتكلم. وحيد بينهم وبين ما يشتهون هذه اللحظات، ولا تحين مناص. الندم لا يصلح أبدا، لأن خلاص الروح بعد ثواني سوف تغادر البدن، ثم يدخل المتوفى في مرحلة لا تقاس لا بزماننا ولا كأنه في مكاننا، فيرى الدنيا على حقيقتها. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يرى أن الدنيا تافهة، ولو أنه الشيء الوحيد اللي يتمناه أن يعود إلى الدنيا ليتوب. فنحن في الدنيا فلنتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والموت آت ولا يدري المرء متى إتيانه. قد يكون المرء شابا يؤمل أن يجاوز في العمر 70 ولا يدري أن موته في الغد أو في اليوم نفسه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يغتر شاب بشبابه، ولا صحيح بصحته، ولا قوي بقوته، بل ينبغي أن يذكر نفسه بالموت وما بعده ليعد لما بعد الموت العدة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Orang itu kalau mau ke akhirat ya tentunya harus bawa bekal. Kalau bekalnya sedikit ya nanti akhiratnya ya juga begitu. Kalau bekalnya banyak insya Allah di akhirat juga akan enak. Sepanjang perjalanan mulai dari alam barzah sampai nanti kebangkitan padang mahsyar sampai yaumul hisab, kemudian meniti siratal mustaqim sampai masuk surganya Allah Ta'ala. Insya Allah kalau bekal akhiratnya banyak, semuanya akan menjadi mudah dan akan menjadi enak. Karena itu kita harus memanage, ya mengatur amal kita benar-benar. Makanya saya sering katakan, kalau beramal kita mesti cerdas. Dengan modal sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, contoh misalnya, kita punya uang 50.000 nih. Kita bisa punya banyak pilihan untuk beramal saleh. Tapi kalau kita bisa gunakan 50.000 misalnya untuk sedekah jariah. Saya punya pos uang, misalnya 50.000 nih. Saya pengen jadi pahala di hadapan Allah. Mana yang akan saya gunakan? Maka Anda bisa melihat dengan bijak. Anda mau pilih mana yang thabit, waqifah, berhenti sampai di situ. Misal Anda berikan makanan, kasih misalnya orang butuh untuk makan supaya energi dia ada. Dia makan tuh, dari energi itu dia pakai untuk sholat misalnya. Ya, dia akan gunakan untuk sholat seketika ketika energinya selesai pahala Anda. Ya? Anda gunakan beli mushaf, misal dapat 2. Anda berikan ke penghafal Quran. Masya Allah. Penghafal Quran menghafal Quran menggunakan mushaf Anda.
Jadi konsekuensinya kalau ada orang beramal, teman-teman sekalian, di malam itu bersamaan dengan malam itu, Allahu Akbar, dia sholat misalnya, maka sholatnya senilai dengan 83 tahun tanpa henti. Dia baca Al-Quran, walaupun dia baca satu huruf misalnya, ya, nun, terus ngantuk, ketiduran, pas malam itu sama dengan baca nun 83 tahun tanpa henti. Nun, ya, 83 tahun tanpa henti. Dan tahukah Anda pahalanya berapa? Coba Anda gambarkan. Satu huruf bukankah sama dengan 10? Ya kan? Itu di hari biasa, Ramadan kali 10 lagi. Hadis Al-Bukhari Kitabus Shiyam kali 10 lagi 100. Sekarang kali 83 tahun. Yang hitungannya bukan 1, 2, 3, tapi hitungan Allah yang berbeda dengan hitungan manusia. Yang orang tuanya sudah meninggal dunia, pulang dari sini, jangan gali sumur. Cukup telepon, Assalamualaikum, sumur bor. Cari pondok pesantren yang kesulitan air. Pergi ke kaki-kaki gunung, orang mencari air 1 jerigen mikul 5 km jalan. Di situ tempat minum lembu, kerbau, di situ juga mereka mengambil air. Cari, galikan, mengalir air sumur untuk mereka, mengalir pula sampai ke liang lahatnya. Itu bakti kita. Anda mendapat video potongan misalnya, ya, terasa biasa-biasa, kayaknya bagus tuh. Lalu Anda share. Bagi sebagian orang, itu yang dia cari selama ini. Ketika dia mendapatkan itu, terasa bagi dia sebuah perubahan. Ketika dia berubah, Anda yang men-share itu mendapatkan transferan pahala dari setiap hasil perubahannya. Lil walidain, orang tua. Ini orang tua ini nggak pernah minta, jarang sekali. Cuman kita yang mesti paham. Kan sama, antum pun suka ngasih isyarat, mama, oh mau makan, mama, boneka. Antum setelah dewasa mesti paham, kadang-kadang orang tua tuh gak minta, gak pengen nyusahin anaknya, padahal orang tua udah susah, melahirkan susah, mengandung juga susah, merawat susah, menyusui susah, sudah dewasa pun antum masih susahin juga, kapan antum berbaktinya? Kadang-kadang cuma nanya, nelpon apa kabar, padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras kurang, listrik belum dibayar, kirimkan, sebelum diminta kirimkan. Itu begitu antum kirimkan, demi Allah saya katakan, di hadis Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih, tapi ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu.